Sembayang tapi kan bukan sarjana, tapi kan rajin ibadah, tapi kan kere. Oh, bocah zaman sekarang ini doh Gusti. Umu-umuan saling pamer keunggulan, saling menyombongkan diri masing-masing. Hebat-hebatan, unggul-unggulan. Oh alah, katibasan. Mbah, itu diajari oleh sekolahnya, Mbah. Saya ngajari sekolah, Mbah. Lu kok diajari oleh sekolahnya itu dia? Bagaimana itu maksudnya? Sekolahnya sekolah unggulan. Semua sekolah dan universitas bersaing unggul-unggulan. Dan itu terang-terangan loh, Mbak. Ditulis besar-besaran di spanduk-spanduk, baliho, poster, dan promosi-promosi online mereka, Mbak. Walah Yung, coba kita tanyakan ke Yai Islamianto kalau itu. Ini Yai Islamianto yang ngerti ini. Oh, Sebenarnya apa toh pelajaran terpenting di dalam pendidikan kaum muda bangsa kita ini? Apa itu sebetulnya? oh ya Mbak, saya panggilnya ya Mas ya. Oh iya. Yai Islamianto. Jalan. Yai Islami. Lan wasahlan Yai. Monggo Yai, monggo. Iya, Mas Yai, tahu. Pak Buyo tirotan sesepuh saya. Gini loh, Mbah. Gini Yai. Ini Mbah Giol mau tadi itu mau pecah kepalanya mendengar anak-anak muda saling umuk dan takabur satu sama lain, Yai. Mbah Giol bertanya, apa pelajaran yang paling penting dan paling utama menurut Allah gitu, Mbah? Yai, mata Mbah. Tawadu. Oh, tawaduk, Mbah. Tawaduk. Oh, tawa. Itu yang paling utama. Andap asor adalah mata pelajaran terpenting dari sekolah. Rendah hati adalah mata kuliah utama di dalam kurikulum perguruan tinggi. Oh alah Yung alah, kehidupan modern ini loh. Oh alah, kehidupan modern ini loh serba ngewui. Kalau tidak menyekolahkan anak nanti salah dan anak kita menjadi ketinggalan zaman. Tapi kalau anak disekolahkan terus jadi sombong, mungguh, tekebur, ya loh. Memang, Mbah, memang. Sombongnya orang sekolah mungkin tidak terungkap lewat mulutnya, Mbah, melainkan tersimpan dan bersarang di dalam hati dan mentalitasnya. Tapi akhirnya terungkap ketika mereka memimpin kehidupan, menata negara dan masyarakat, Mbah. Kita orang tua ini khatam mengurusi ribuan buku-buku kehidupan. Saya membaca kitab kuning, hijau, biru, sampai kuning dan ungu. Maka hidup kita menjadi ungu, tangi, bangkit. No. Wah, elo. Ilmu dan kawruh Mbah Giol ini loh. Wah, tidak hanya luas, tapi juga tinggi dan mendalam, saudara-saudara. Wah, Mbah Giol ini sarjana komplit, sarjana kehidupan secara keseluruhan. Mbah Giol ini sarjana pengalaman, sekaligus sarjana penderitaan dan sarjana kesulitan hidup. Nah, Mbah Giol itu. Kita yang tua-tua ini tamat S1, yakni sarjana kehidupan dunia. S2, sarjana kehidupan di akhirat. Nah, kita ini calon dokter surga atau malahan profesor neraka. Tapi kita orang-orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kita untuk sombong atau merendahkan orang lain. Ya, Pak? Iya, latah takir mandunaka. Falikulli syai'in maziyah. Wah, Coba. Jangan sekali-kali merendahkan atau meremehkan sesama manusia
yang kamu pikir lebih rendah dari kamu. Faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Setiap manusia dianugerahi kelebihan satu sama lain. Setiap manusia memiliki kelebihan dan spesifikasi masing-masing. Masyarakat itu seperti hutan atau kebun. Semua yang ada di dalamnya saling memberi manfaat satu sama lain. Hutan atau kebun itu sebuah kesatuan. Setiap pohon adalah sebuah kesatuan di dalam dirinya. Juga menyatu dengan semua yang di luar atau bersamanya. Setiap manusia itu ibarat pohon. Mana yang paling hebat atau unggul? Coba, mana yang paling hebat atau unggul? Apakah buahnya lebih hebat dari daunnya? Apakah bunganya lebih unggul dari dahan dan rantingnya? Apakah batang dan akarnya lebih bermanfaat dibanding unsur-unsur lainnya? Nah. Inna akramakum indallahi atqakum. Menurut Sang Maha Pencipta, yang paling unggul dan mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling pandai, bukan yang paling hebat. Sebab hakikat segala kehebatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lah kok anak-anak sekarang kebiasaannya malah merasa paling hebat. Yang pinter menganggap lainnya itu merasa bodoh. Yang kaya merasa lebih sukses dibanding yang miskin. Yang pejabat merasa lebih penting dibanding rakyat biasa. Walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Direngaken niki. Dan bagi tiap-tiap entitas manusia ada kiblatnya sendiri yang mereka menghadap kepada Allah, maka berlombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi persaingan atau perlombaan yang disarankan oleh Allah adalah perlombaan membangun kebaikan, begitu ya? Iya. Yang berbuat baik pun jangan lantas merasa paling hebat. Akhirnya ria, sombong, takabur, sehingga perbuatannya batal nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Krungu kupingmu bocah-bocah. Ayo krungu rek kowe. Ndone jijit. Kupingmu Dene yo kupingmu ora doblek to. mboten, Mbak. Imam Doni kecermu. Nggih, Mbak. Ngerti ra kecer? Apa niku? Kecer kuwi kuping. Oh, nggih. Aku ndepi ping gondane nggo candelan kacamata. Oh. Sap. Wes kono. Kandhanono kanca-kancamu lan kabeh penduduk desamu. Kandhanono ya. Kabeh wong sak desa kudu nyawiji, wutuh lan kompak. Jangan melakukan atau bicara apapun yang membuat kalian terpecah belah. Jangan bersikap apapun yang membuat keutuhan rakyat kalian retak-retak, rengat-rengat, apalagi sampai pecah. Kalau retak-retak atau rengat-rengat kalian biarkan, nanti akhirnya akan pecah dan hancur. Nyuwun bimbinganipun, Mbak. Nggih, Mbak. Nyuwun bimbingan. Rungokke. Wong urip kudu gede atine. Harus besar jiwanya dan harus berhati besar, luas dan jero. Kalau kalian gede hati dewe, akibatnya cenderung membuat orang lain menjadi kecil hati. Maka besar hati harus bersama-sama. Semua masyarakat sedesa kalian
harus berbesar hati dalam satu kesatuan. Kuwi rono wi. Ah, kowe sing kudune. Kuwi barang kuwi kok yo. Wis tau. Malah keringan meneh. Toh, sini toh, ayo. Kene. Ngumpul kene. Bocah-bocah. Nggih. Jaken kanca-kancamu kabeh sinau bareng meneh ya. Sinau menapa nggih, Mbah? Saenipun. Kalian itu orang Jawa. Ya toh? Betul, leres, Mbah. Mulailah kembali sinau ono coroko. Ya, kalian orang Indonesia, Iya dong. Iya. mulailah kembali sinau ABCD. Oke. Kalian orang Islam. Naam. Naam. Mulailah kembali sinau alif ba ta sa jim ha ho dal dal ro ja sin sot dot tok do aino him fa qaf lam nem nom babu ha lam alif abya ya. Naam. Pokoknya Hono Coroko ABCD alif bata, satukan ketiganya di dalam diri kalian, satukan ketiganya dalam kehidupan masyarakat kalian. Jangan sampai tiga hal itu menjadi retakan-retakan. Indonesia, Islam dan Jawa harus nyawiji, harus manunggal di dalam kehidupan kalian. Nah, tapi saya NU ya, Mbah. Saya Muhammadiyah. Lah saya Apa? itu tidak NU, tidak Muhammadiyah ya. Satukan semua itu di dalam Islam kalian. Ya, satukan NU dan Muhammadiyah serta yang bukan NU dan bukan Muhammadiyah manunggal dalam kehidupan Jawa dan Indonesia